Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Octavian Ardi dengan NIM 210 103 110 127. Di sini saya dari kelompok 15 dengan rekan saya yang bernama Muhammad Ilham Syarifuddin Muhammad dengan NIM 210 103 110 131. Yang akan membahas tentang konsep dasar bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar cetak. Yang pertama yakni adalah pengertian bahan ajar. Di sini menurut Ahmad Sudrajat, bahan ajar itu merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis. Nah, baik tertulis maupun tidak, sehingga terciptanya lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, sedangkan menurut Abdul Majid, bahan ajar itu adalah segala bentuk bahan, informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari sisi lain, bahan ajar atau materi pembelajaran instruksional materials secara garis besar ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Nah, secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan yakni fakta, konsep, kemudian prinsip, juga prosedur. Keterampilan dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standarnya kompetensi yang telah ditentukan. Yang kedua ada fungsi bahan ajar. Nah, di sini yang pertamanya ini adalah pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya. Pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa. Yang kedua adalah pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajarannya yang sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Yang ketiga ini sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bahan ajar cetak. Di sini pengertian bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak ini merupakan seperti halnya sebagai perangkat atau alat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Nah, dalam bahan pembelajaran cetak ini pula memuat materinya itu seperti berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran yang sesuai dengan ilmu serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yakni ada karakteristik bahan pembelajaran cetak. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang pertama ini karakteristiknya ini harus mampu membelajarkan sendiri para siswanya atau self instruksional. Nah, maksudnya ini adalah bahan ajar cetak ini harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dibimbing dengan guru maupun dengan secara mandiri. Nah, yang kedua ini bahan ajar cetak bersikap lengkap atau self-contained. Ini maksudnya ini memuat semua hal-hal pembelajaran yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Seperti halnya dimulai dari materi-materi pembelajaran yang mendukung, kemudian prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun dan sistematis pula, kemudian latihan atau tugas-tugas, soal-soal evaluasi beserta kunci jawabannya, kemudian dan juga ada tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, yang ketiga ini adalah mampu membelajarkan peserta didik atau self-instruksional material. Nah, maksudnya adalah bahan pembelajaran cetak ini harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan pembelajaran cetak, ini yang untuk SD.
Yang pertama adalah modul. Nah, apa sih modul itu? Nah, modul itu suatu unit program yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan belajar. Nah, di dalamnya ini terdapat pengertian yang diketahui bahwa modul yang dimaksud sebagai modul pembelajaran atau instruksional modul. Adapun menurut BPK 3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, modul didefinisikan sebagai suatu unit program pembelajaran terkecil, tapi secara terrinci, yang menggariskan halnya seperti tujuan instruksional yang akan dicapai, topik yang akan dijadikan dasar proses pembelajaran, kemudian pokok-pokok materi yang dipelajari, kedudukan dan fungsi modul dalam satu kesatuan program yang lebih luas, peranan guru dalam proses pembelajaran, alat dan sumber yang akan digunakan kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan, kemudian ada lembar kerja yang harus dikerjakan, dan yang terakhir ini program evaluasi yang harus dilaksanakan. Nah, dari definisi di atas itu bisa disimpulkan bahwa modul itu memiliki beberapa karakteristik tertentu, yakni seperti halnya berbentuk unit pembelajaran terkecil dan lengkap, berisi rangkaian kegiatan belajar yang terancang secara sistematis, kemudian berisi tujuan belajar yang memungkinkan belajar mandiri dan juga merupakan realisasi perbedaan individu serta perwujudan pembelajaran secara individual. Nah, selanjutnya ada handout. Handout itu apa sih? Nah, handout ini diartikan sebagai buku pegangan siswa yang berisi tentang suatu materi pembelajarannya ini secara lengkap dan terperinci. Nah, apa perbedaannya dengan yang modul di atas yang sudah dijelaskan tadi? Nah, perbedaannya itu kalau modul disajikan per unit terkecil dari materi. Nah, handout ini berbeda yakni menyajikan secara keseluruhan materi yang harus dipelajari. Selanjutnya ada lembar kerja siswa. Berbeda seperti halnya dengan modul dan juga handout, bahan pembelajaran cetak yang berbentuk LKS atau yang biasa disebut dengan kita lembar kerja siswa dikemas dengan hanya menekankan pada latihan, tugas ataupun soal-soal saja. Nah, selanjutnya adalah buku. Nah, buku itu merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari pengarangnya. Nah, pengarangnya itu didapat dari berbagai cara. Misalnya ini seperti halnya hasil penelitian, kemudian hasil pengamatan, aktualisasi pengamatan, autobiografi, ataupun juga hasil imajinasi seorang yang disebut sebagai fiksi. Nah, kemudian selanjutnya ada foto ataupun gambar. Nah, foto ataupun gambar ini memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto dengan gambar ini digunakan sebagai bahan ajar yang sangat diperlukan untuk suatu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar siswa dapat melakukan sesuatu pada akhirnya menguasai satu atau lebih dari kompetensi dasar. Selanjutnya adalah wall chart. Nah, apa sih wall chart itu? Nah, wall chart itu adalah bahan cetak yang biasanya berupa bagan, siklus atau proses atau grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Nah, maka dari itu biasanya seorang pendidik atau seorang guru itu menggunakan wall chart agar bisa dapat terlihat lebih menarik. Guru biasanya mendesain dengan menggunakan tata warna dan pengaturan proporsi yang baik sehingga siswa dapat dengan mudah memperhatikan dan juga terlihat menyenangkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan bahan ajar cetak. Nah, yang pertama ini dimulai kita pembahasannya dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, dari sudut media. Nah, dari sudut media ini, media cetak itu merupakan media yang mudah diperoleh dan lebih sederhananya dibandingkan dari program komputer yang dapat dipelajari dan dibaca di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu alat khusus dan mahal untuk memanfaatkannya. Kemudian dari segi pengajarannya, bahan ajar cetak ini lebih unggul dibandingkan bahan ajar lainnya karena bahan ajar cetak ini merupakan media yang canggih dalam hal mengembangkan kemampuan peserta didik untuk belajar tentang fakta dan mampu membantu prinsip-prinsip umum dan abstrak dengan menggunakan argumentasi yang logis.
Kemudian dari sudut kualitas penyampaiannya, bahan ajar ini menggunakan pemaparan kata-kata, angka-angka, notasi musik, gambar dua dimensi, juga serta diagram. Nah, jika dilihat dari biaya bukan merupakan masalah, maka media cetak dapat dipresentasikan lengkap dengan ilustrasi yang berwarna. Kemudian dilihat dari sudut penggunaannya, ini bahan ajar cetak ini bersifat self-sufficient, yaitu dimana untuk menggunakannya tidak diperlukan alat lain. Nah, mudah dibawa karena bentuknya pun kecil dan juga ringan. Informasi di dalamnya juga dapat dengan cepat diakses dan mudah dibaca secara sekilas oleh penggunanya. Nah, yang terakhir ini dari sudut ekonomi. Nah, dilihat dari sudut ekonomi ini, bahan ajar cetak ini relatif murah. Kenapa? Karena untuk diproduksi atau dibeli dan dapat digunakan berulang-ulang. Nah, di samping itu pula pengirimannya relatif lebih mudah, efisien, cepat, dan ongkosnya pun relatif murah. Selanjutnya ini adalah kelemahan bahan ajar. Nah, di sini ada yang pertama, yakni tidak mampu mempresentasikan gerakan. Pemaparan materi itu bersifat linear, kemudian tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Yang kedua, ada sulit memberikan bimbingan kepada pembaca yang mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari bahan ajar tersebut. Kemudian yang ketiga, sulit memberikan umpan balik. Nah, ketika pertanyaan yang diajukan memiliki banyak kemungkinan jawaban ataupun pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang kompleks dan mendalam. Yang keempat, yakni tidak dapat mengakomodasikan peserta didik dengan kemampuan bacanya yang terbatas. Nah, karena bahan ajar cetak ini ditulis pada tingkat bacaan tertentu. Yang kelima, memerlukan pengetahuan atau prasyarat agar peserta didik dapat memahami materi yang dijelaskan. Nah, kenapa? Karena peserta didik yang tidak memenuhi asumsi pengetahuan persyaratan itu akan mengalami kesulitan dalam memahaminya. Nah, yang ketujuh, yang keenam, yakni adalah cenderung digunakan sebagai hafalan. Nah, kenapa? Sebagian guru itu biasanya menggunakan atau menuntut peserta didiknya untuk menghafal data, fakta, dan juga angka. Nah, tuntutan itu biasanya akan membatasi penggunaan bahan ajar cetak, hanya sebatas alat bantu hanya untuk menghafal saja. Kemudian yang ketujuh adalah kendala memuat terlalu banyaknya terminologi dan istilah sehingga dapat menyebabkan beban kognitif yang besar kepada peserta didiknya. Yang terakhir ya ini adalah presentasinya itu satu arah. Nah, karena bahan ajar cetak tidak interaktif sehingga cenderung digunakan dengan pasif tanpa ada pemahaman yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar non-cetak. Pengertian bahan ajar non-cetak di sini dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat suatu materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan dalam suatu proses pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi non-cetak. Bahan ajar non-cetak di sini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah teknologi based learning, yaitu meliputi bahan ajar dengar atau audio information technology. Audio information technology di sini bisa berupa radio, audio impact, piringan hitam, voicemail telepon, dan sebagainya. Dan bahan ajar pandang dengar atau video information technologies. Video information technologies di sini bisa berupa video teks, video compact disc, film, dan lain sebagainya. Yang kedua, computer assisted learning, yaitu bahan ajar yang menggunakan komputer sebagai alat bantu. Misalnya, penggunaan komputer
dalam penyampaian suatu materi pembelajaran, penggunaan komputer dalam mengelola laboratorium bahasa, dan sebagainya. Yang ketiga, komputer based learning, yaitu bahan ajar yang sepenuhnya menggunakan komputer secara terintegrasi, seperti komputer assisted instruction, CD multimedia, software pembelajaran interaktif, dan lain sebagainya. Yang keempat, information and communication technology based learning, atau yang lebih dikenal sebagai bahan ajar berbasis TIK, yaitu bahan ajar yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengacu pada teknologi e-learning dan data information technologies. Contohnya seperti internet based tutorial, distance learning, e-library, e-book, jurnal online, online modul, dan sebagainya. Adapun beberapa karakteristik bahan ajar berbasis TIK atau ICT antara lain memanfaatkan teknologi elektronik. Maksudnya di sini di mana guru dan siswa dan siswa lainnya atau guru dan guru lainnya dapat berkomunikasi dengan sangat mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang diatur. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan digital media ataupun teknologi jaringan. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi multimedia dalam suatu proses pembelajaran sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik, tidak membosankan, dan pada akhirnya siswa termotivasi untuk belajar mandiri. Yang keempat, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri. Maksudnya di sini bahan ajar disimpan di komputer ataupun HP sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila dari guru ataupun siswa memerlukannya. Yang kelima, memanfaatkan pertukaran data yang secara interaktif dapat dilihat setiap saat di komputer. Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki oleh bahan ajar berbasis TIK atau ICT, yaitu yang pertama, berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif dalam proses pembelajaran menjadi aktif, serta mempunyai ketertarikan pada materi yang sedang dibahas. Yang kedua, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar sewaktu-waktu karena bahan ajar dapat disimpan di komputer ataupun HP. Yang ketiga, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar ataupun petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui jaringan, sehingga dari keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari. Yang keempat, tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru maupun siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui HP ataupun komputer yang tersambung ke internet. Kapan saja kegiatan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kelima, baik guru maupun dari siswa dapat melakukan diskusi melalui fasilitas-fasilitas yang tersambung ke internet yang dapat dilakukan secara kelompok atau grup. Adapun beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan
dalam penyusunan bahan ajar yang terbagi menjadi 3 prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu dalam suatu materi pembelajaran hendaknya terdapat kaitan antara materi dengan pencapaian standar, kompetensi, dan kompetensi dasar. Kedua, prinsip konsistensi, yaitu dalam sebuah bahan ajar harus mampu menjadi solusi dalam pencapaian kompetensi. Dalam penyusunan bahan ajar, yang harus diperhatikan adalah indikator yang harus dicapai dalam kompetensi dasar. Yang ketiga, prinsip kecukupan, yaitu materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa untuk menguasai kompetensi yang diajarkan, dan materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Adapun beberapa langkah-langkah dalam penyusunan bahan ajar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi yang diraih oleh siswa. Di antaranya adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif pada siswa. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dalam penyusunan bahan ajar, diharapkan guru di sini memilih bahan ajar yang cocok dengan psikomotorik pada siswa dan menganalisis serta mengidentifikasi konsep, afektif, prinsip, prosedur, atau panduan dari materi yang lebih dari satu. Yang ketiga, menentukan referensi bahan ajar. Sesudah menentukan jenis bahan ajar yang cocok pada siswa, materi dari bahan ajar di sini bisa diperoleh pada media seperti video, internet, jurnal, majalah, koran, maupun buku. Di samping itu, guru juga harus berperan aktif dalam proses pembelajaran agar siswa bisa memperoleh bahan ajar alternatif. Analisis artikel. Judul artikel yang saya analisis di sini adalah pengembangan model bahan ajar bahasa Indonesia kelas 4 berbasis kecerdasan spiritual di MI Al-Ma'arif 4 Singosari Malang, ditulis oleh Yusron Yusuf. Pada penelitian yang dilakukan, pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia terhadap 9 siswa kelas 4 MI Al-Ma'arif 4 Singosari Malang menghasilkan presentasi sebesar 93,2% dan masuk ke dalam kategori sangat valid. Sedangkan presentasi validasi oleh ahli bahasa Indonesia menghasilkan presentasi sebesar 68,8% dan meningkat menjadi 93,8%, dan validasi oleh praktisi atau guru mendapatkan presentasi 95%. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pengembangan model bahan ajar di MI Al-Ma'arif 4 Singosari Malang dianggap valid oleh beberapa ahli, guru, dan pengujian terhadap beberapa siswa dan bisa digunakan kembali dalam proses pembelajaran. Mungkin sampai sini saja untuk penjelasan tentang bahan ajar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.